Apa kabar saudara? Salam damai. Saya Pendeta Riani Suharja dari LPP Sinode GKJ dan GKI Jawa Tengah. Saudara, sebagai pendeta tugas khusus yang menjadi pelaksana pembinaan, saya senang sekali mengundang saudara untuk ikut ambil bagian jikalau saudara berkenan dan membutuhkan pembinaan di LPP Sinode, maka dengan senang hati kami menyambut saudara. Hari ini kita bertemu dalam Sapaan Gembala GKI. Saya senang sekali menyapa saudara. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan pastilah yang menyapa kami untuk kami belajar sesuatu dari firman Tuhan, dari apa yang dapat kami pelajari sebagai seorang Kristen untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Berkati renungan ini, berkati kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang memberi pesan pada kami berdoa. Amin. Saudara, dalam perjalanan hidup kita ada banyak sekali hal-hal baru. Buktinya waktu saya pertama kali menjadi pendeta, itu belum banyak orang yang menggunakan rapat di dalam melalui gadget atau secara online. Lalu muncul pandemi dan kita mulai berubah, banyak hal baru yang kita pelajari. Nah, saudara, menghadapi hal-hal baru seperti itu, bagaimana sikap kita? Inti dari sebuah perjalanan iman itu adalah kita sama-sama menghadapi berbagai situasi dengan satu harapan seperti 2 Petrus 3 ayat 18. Tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, saya menangkap 2 Petrus ini seakan Petrus mengajak saya dan saudara untuk menghadapi berbagai situasi yang tidak menentu, bukan hanya pada waktu Petrus hidup, tapi juga di zaman ini. Pesan itu masih berguna dan menggema sampai saat ini, bukan? Apapun yang kita alami, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Jadi saudara, ketika kita menghadapi situasi yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, tujuannya satu, kita bertumbuh dan mengenal Tuhan. Ketika saya marah mungkin pada anak saya atau pada seseorang dan saya tidak bisa mengatakannya, tujuan dari pergumulan itu adalah saya bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan. Waktu saya bahagia mendapatkan berkat, punya sahabat yang baik, dan kami bisa saling mencurahkan isi hati, tujuannya juga satu, supaya saya semakin bertumbuh dan mengenal Tuhan, Juru Selamat, melalui pengalaman itu. Apapun yang kita alami, saudara, bisa menjadi cara Tuhan untuk kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan, bahkan dalam pengenalan akan Tuhan. Masalahnya nih saudara, apakah kita mau jadi orang yang terus bertumbuh? Apa alat ukurnya kita tahu bahwa kita bertumbuh? Di dalam dunia pengetahuan dan perkembangan, khususnya dalam pemahaman tentang otak manusia, saudara, dikatakan ada yang disebut dengan fixed mindset dan growth mindset. Apa yang dimaksud dengan fixed mindset? Kalau kita lihat di sebelah kiri, saudara, itu otaknya kayaknya putih bersih, tidak ada isi yang warna-warni. Berarti tipe ini adalah tipe yang fokus pada satu hal saja. Nah, sementara kalau kita lihat gambar ini, saudara, orang yang punya growth mindset atau pikiran yang mau bertumbuh seperti dalam firman Tuhan yang tadi kita dengarkan dan baca, orang yang bertumbuh pastinya dia ingin sekali belajar dan berubah. Intinya sih satu, dia mau belajar. Kalau fix atau pas tepat tidak berubah, dia hanya mau satu hal saja. Dari dulu dan sekarang tidak mau berubah. Misalnya kalau dulu dia tidak punya gadget, sekarang dia merasa tidak perlu belajar gadget karena sudah cukup penulis dengan bolpen dan ada di dalam kertas, apa yang ditulisnya itu cukup. Tapi seorang yang growth mindset mengikuti juga perkembangan zaman. Ketika saya diperkenalkan pada dunia gadget,
gadget bisa jadi menjadi kebiasaan yang buruk buat kita, tetapi bisa juga itu men-trigger kita untuk belajar sesuatu dan mengalami sesuatu yang baik. Nah, mari kita lihat secara detail apa saja sih ciri dari seorang yang punya fixed mindset. Orang yang punya fixed mindset, saudara, atau dia tidak mau berubah, dia tidak mau bertumbuh, dia melihat kegagalan adalah sebuah batasan dari kemampuan saya. Maksudnya adalah dia akan mikir gini, kalau saya gagal, ya udah stop aja. Toh akhirnya saya juga nggak mampu. Nah, itu orang yang fixed mindset. Yang kedua, dia cuma berpikir saya bisa atau saya nggak bisa. Jadi kalau saya nggak bisa, ya udah terima saya nggak bisa. Karena saya bisanya cuma ini. Nah, itu. Atau yang lain lagi, dia berpikirnya kemampuan saya nggak berubah, ya ini aja yang saya bisa. Jadi intinya saya mampu melakukan atau saya tidak mampu. Kalau saya tidak mampu melakukan, ya saya nggak mau melakukan. Jadi saya nggak suka kalau ditantang untuk ya belajar dong. Nggak, saya nggak bisa belajar. Nah, orang seperti ini juga ketika dia frustrasi, maka dia cepat meninggalkan sesuatu. Dia nggak pikir panjang, dia nggak mempelajari, dia nggak memaknai, dia nggak bertanya, dia nggak berpikir bagaimana menjadi lebih baik, dia nggak mau berubah. Cukup seperti ini saja dan orang lain harus menerima saya. Sehingga ketika ada feedback, kritikan, masukan dari orang, itu dilihat sebagai serangan secara personal. Nah, orang seperti ini atau punya fixed mindset akan stick atau akan diam pada apa yang dia tahu saja. Nah, saudara, apakah fixed mindset ini ada pada anak-anak, orang dewasa, atau lansia? Semua usia bisa punya fixed mindset selama dia tidak mau belajar. Nah, bagaimana yang kedua, saudara? Seorang yang punya growth mindset adalah orang yang mau terus belajar. Jadi orang-orang yang punya growth mindset itu selalu berpikir bagaimana saya bisa menjadi lebih baik. Bagaimana saya menjadi orang yang terus mau berubah ke arah yang bertumbuh, bertambah, bertambah, dan bertambah. Jadi orang-orang yang growth mindset itu adalah orang-orang yang berpikir bahwa kalau saya gagal itu adalah kesempatan saya untuk bertumbuh. Dan saya bisa belajar untuk melakukan apapun yang saya mau, saya bisa pelajari. Kalau saya ditantang, saya tahu itu berarti kesempatan saya untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Jadi hal-hal baru buat dia, baik di usia kecil, dewasa, maupun lansia, tidak menjadi masalah. Dia terus belajar. Usaha dan tingkah laku dia itu selalu akan dia kembangkan untuk semakin tahu dan semakin bisa. Jadi kalau ada feedback nih atau ada masukan dari dia melihat itu sebagai sesuatu yang membangun dia, konstruktif. Dan menariknya orang-orang growth mindset atau orang yang mau bertumbuh adalah orang-orang yang terinspirasi oleh suksesnya orang lain. Wah, dia bisa melakukan ini ya. Mari kita coba. Wah, kok bisa ya yang seperti ini dibikin oleh orang yang seperti itu. Misalnya, anak kecil kok bisa ya menghabiskan buku bacaan segitu banyak? Ah, berarti saya terinspirasi untuk melakukannya. Atau kalau mungkin sebagai seorang pendeta, saudara, saya bisa melihat, kok bisa ya orang punya ide seperti itu? Ah, saya pikir saya perlu juga berpikir dan beride dengan lebih berkembang lagi dari sekarang. Nah, orang lain bukan menjadi kompetitor, tapi menjadi inspirator. Nah, orang-orang seperti ini, growth mindset, akan suka untuk mencoba hal-hal baru. Jadi, ada banyak sebetulnya yang kita bisa pelajari ya, saudara, melalui dua hal ini, tapi tujuannya adalah keduanya mengajak kita untuk merenungkan. Apakah kita orang yang tidak mau berubah, tidak mau belajar, atau kita menjadi orang yang suka belajar,
terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang baik dan baru, terinspirasi oleh orang-orang yang berhasil melakukan sesuatu, bahkan belajar dari orang-orang yang gagal untuk mau maju, bertumbuh. Dengan tujuan, kita bukan hanya semakin tambah baik, semakin bertumbuh, tapi kita semakin mengenal Tuhan. Tuhan yang kreatif, Tuhan yang mendorong kita, Tuhan yang mau menolong kita untuk berhasil, Tuhan yang mau mengangkat kita saat kita jatuh. Pertanyaannya, kita mau pilih yang mana nih saudara? Fixed mindset atau growth mindset? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang menciptakan pikiran, otak, struktur syaraf kami dengan istimewa. Kami berdoa biarlah kami menjadi orang-orang yang mau bertumbuh, berkembang. Bukan hanya di dalam kasih Tuhan, bukan hanya dalam pengenalan akan Tuhan, tapi juga dalam mempelajari banyak hal di dunia ini. Kami mau Tuhan dipakai Tuhan untuk semakin bertumbuh, berkembang, bahkan bertambah talenta kami untuk kemuliaan Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami juga bisa menginspirasi banyak orang untuk menjadi orang-orang yang mau bertumbuh dan belajar. Terus sampai kami mati, sampai Tuhan memanggil kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat menjadi orang-orang yang punya growth mindset. Pikiran yang mau terus berkembang, bertumbuh dan belajar. God bless.